sekian sanad kenapa beliau memilih mazhab ini, masuk ngancani wong fasik, ngancani macam-macam. Karena tadi ketika seseorang soleh itu ngancani wong fasik itu sebetulnya bahasa agamanya itu tarbiyah. Saya berkali-kali bilang, ngancani wong fasik hukum media elek. Tapi nak jual, hukum media wong fasik itu apa? Bisa didik nak ngancani, berarti ngancani wong fasik. Apa? Nak niati bagian dari fasik. Ya cek ya mbak, apakah Anda jenis yang tarbiyah, apa jenis yang katut? Tapi yang jelas pakai kita tidak pernah kehabisan stok untuk analisis seperti ini. Termasuk gurunya Imam Syafi'i. Ini jenis Sufyan bin Uyainah. Jadi guru besarnya Imam Syafi'i itu termasuk kan Imam Malik fil hadis. Tapi nak begini tarbiyah itu Sufyan bin Uyainah sama Sufyan As-Sawri. Itu kalau wajar. Ini nggak ada di kitab. Jadi kalau wajar. Sekian intisor, sekian kesamaan Mbah Mun juga bapak saya macam-macam kancanan macam-macam. Ini dalam kitab Hilyatul Auliya. Segitu kan. Kitabnya 14 juz. Ini segitu. Jadi samanya salim langsung segitu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakar bin Malik. Kalau gak ada sanad ning ngantos. Mulai pulau ngantos sing pengarang Hilyatul Auliya ini sampai kelanjutan. Hadatsana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal hadatsani Abi hadatsana Sufyan qol kana Isa wa Yahya alaihi salam ya'tiyanil qaryah fa kalau Isa ansirori ahliya. Jadi Isa kalau hidup di salah satu kampung tanya keluarga terburuk mana. Wa alu Yahya an khiyari ahliya. Kalau Yahya tanya saya nginep di orang baik, rumahnya mana? Faqala lahu Yahya, lima tanzilu ala sirorin nas. Kenapa kamu selalu nginap di rumahnya orang-orang buruk? Faqala innama ana tabibun udawil mardo. Karena seorang nabi, seorang kiai itu ibarat dokter. Di mana-mana dokter itu mengobati yang apa? Sakit. Artinya gini, kalau Mbah Mun kancanan wong fasik macam-macam, itu kita takwil, kita bela, memang ada argumentasinya, yaitu tadi tabibun udawil mardo. Yang namanya dokter itu menyembuhkan yang apa? Sakit. Tetapi kalau kamu sendiri sudah sakit-sakitan, ya sudah di karantina, wah kancanan topo ya rawol karena malah menulari. Nah supaya sampean tahu ya, jadi saya tadi sudah saya singgung tentang tangkiful mana. Saya itu ini cerita ya, tanpa niat tafakur atau tabari. Ketika saya mondok sarang itu, karena suatu saat pasti cerita ini beredar. Saya tadi dihubungin wartawan Suara Merdeka disuruh nulis kenangan dengan kamu. Saya hingga detik ini belum bilang iya karena yang asli santri ya seperti sampean, makanya ini mukodam apa? Mukodam. Saya 2013 itu haji plus lewat Jogja. Saya hari Selasa itu masih ingat saya dapat kabar dari Gus Ibak tahun 2013 Mbah Mun itu tidak haji. Kami singkat cerita sekian hari ternyata beliau itu haji. Nah dulu itu beliau sering cerita kitab takrib itu sampai barokah begitu kata Mbah Mun itu karena pengarangnya itu nirakati jadi tukang sapu di kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahibul takrib membahasakan itu kuburnya. Sehingga masyhur, saya sampai hafal teks yang sering diulang-ulang sama beliau. Kata Sahibul takrib, idza nadaitumuni fala taqulu ya syekh walakin qulu ya karena taqabri Rasulillah. Kalau kamu manggil saya, meskipun saya orang alim, jangan panggil apa? Syekh, tapi panggillah tukang sapunya kuburan Rasulillah. Sehingga dia ngarang di situ menjadi barokah. Siapa yang enggak ngerti barokahnya kita bawa? Begitu juga Ihya, dikarang itu Bainal Minbari Rasulillah. Begitu juga Bukhari itu juga dikarang seputar Raudhah. Yang paling akhir dari cerita itu yang saya punya datanya itu adalah kitab Alfiyatus Sirah karangannya Waliwah Ibrahim Al-Razi, gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang nyarai kitab Bukhari. Itu juga semuanya dikarang Amlaha fi Raudhah Asy-Syarifah. Jadi beliau itu orang Mesir, muridnya dijak ke Madinah semua, dijak ngaji apa? Alfiyatus Sirah. Alfiyatus Sirah. Saya punya kitabnya. Nah singkat cerita pikiran saya karena Mbah Mun itu guru saya, ahabun nasi ilayya fil ilmi, orang paling saya cintai dalam hal ilmu. Sehingga saya itu punya pikiran, punya keputusan, kitabnya beliau itu tak bawa. Ya kitab Al-Ulama Al-Mujadid yang sekarang zaman punya kopiannya. Tak bawa ke Madinah.
Sampai 3 kali saya itikaf di Raudhah, saya belajar di seputar Raudhah dan saya khatam, saya takriri. Tapi ada betul tadi, hari ketiga saya keluar dari hotel, bangun keluar dari mobil. Padahal tidak janjian, tidak papasan. Ya, akhirnya kita ketemu terus. Sampai 3 hari saya diajak beliau itu nggak pernah cerita kalau saya bawa kitabnya, karena saya ingin ikhlas bahwa ini nggak boleh, sudah lama seperti ini nggak perlu saya perlihatkan ke bangun. Saya masih ingin jaga ikhlas saya. Tapi hari ketiga setelah beliau sama saya, ya sering di Raudhah sama saya, itikaf sama saya. Terakhir kan malam tanggal 4 gitu. Malam tanggal 4 belum 3. Malam tanggal 4. Dan beliau, aku pengen bali nang hotel penang gini. Itu haulal mimbar. Sampai lama sekali beliau. Habis bisa. Lama sekali. Akhirnya saya cerita, Yai saya bawa kitab jenengan. Beliau nangis baru. Karena mungkin saya adalah awalu talam bihi dan salah kohadal kitab haula min bayi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kitab itu diminta sama beliau, terus beliau ngajar. Mulang saya itu aslinya. Dengan beliau orang keramat, orang-orang Arab banyak yang ikut. Terus akhirnya ngaji pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Ya sudah terus. Beliau ingin nulis di kitab saya, nulis beberapa kalimat. Karena saya ini latar belakangnya fikih ya. Semua pertanyaan saya tentang fikih. Dan memang beliau ingin saya tanya. Pertanyaannya begini, beliau sering bilang gini. Lah yo kiai-kiai iki cek mentalan, petani wis kere diwajibno zakat. Petani beras, petani gabah wis kere diwajibno apa? Sing petani kakao cengkeh zaman itu mencar-mencarnya kakao cengkeh ora wajib. Mau perkara sing ditandur ora pot. Pakai kuno kan gitu, yang wajib zakat hanya pot. Itu kan nak ditakoki pangeran iki, wis kere bu wajib no zakat, sing sugih ra bu wajib no. Mau perkara sing ditandur iku ora pot. Itu terus begitu. Lama-lama saya ini protes. Tapi kira berapa protes? Gue rasa santri ketayangan, ora oleh protes. Lama-lama saya protes. Maksudnya dengan putih, kalau kan fatwa wajib nopo ora. Jadi bangun putih. Ya, anakku sing fatwa itu tanggung jawab gue. Pokoknya aku ngomong ngono tok. Ya terus kula alasannya piye? Ana guru nek ijab ya, ya mbok terserah kowe, pokoke aku ngomong ngono tok. Ngomong ngono tok. Itu setiap Syawal ketemu saya bodoh mesti tanya gitu sama saya. Iya, kitabku. Wis setuju ta ora? Lang fatwane mboten pakem kok kula setuju. Setuju sing budi. Ya apa nek dadi kiai kok ya pendapatku ya nggo dhewe ya wis tanggung jawab dhewe. Ya jadi guru murid kan anut guru. Ya anut tapi ya tanggung jawab dhewe. Berkali-kali itu. Sampai 2 minggu sebelum wafat masih nimbal di sana. Nah, termasuk yang ngaji kemarin itu ada PR-nya bangun ke saya yang suruh jaga sama Gus Jobur. Dan saya punya ketemu pas kemarin yang pas libur kemarin jeda tengah jam. Saya itu datang ke Gus Jobur itu karena merembuk ada perintah beliau yang tiap ketemu saya tanya, wes gak gitu. Dan itu harus saya rembuk dengan Gus Jobur. Sampai sekarang belum putus dan tidak perlu putus saya sudah karena ya itu sudah intakola ila rafiqil a'la. Mungkin putusnya kalau saya bukan dengan jenengan. Tapi ada itu nanti kita baru di antara pertanyaan saya itu gini, Mas Abdul. Idza kana mufassiru syafi'iyyan wa fassara ma alladhi yalik ta'min. Iku milih jadi syafi'i napa milih jadi takmin. Misalnya gini, Yusuf Qaradawi itu kan mewajibkan kakao, cengkeh, tebu, petani juru apa saja kan diwajibkan zakat oleh Yusuf Qaradawi, tidak harus. Alasannya beliau karena Allah ngendikan wa mimma akhrajna lakum minal ardh kan anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Ma itu kan apa saja yang dikeluarkan oleh bumi. Nah apa saja kenapa harus kok apa saja ya apa? Nah Ibnu Katsir itu orang Syafi'i. Saya ulang lagi, Ibnu Katsir itu mufassirun Syafi'i, nama mufassirun. Tapi anehnya beliau ketika mentafsirkan ayat itu beliau bilang itu umum, tidak harus kut. Maka PR saya dengan Yai saya ketemu, Yai nak menaik mufassir niku ngangge mazhab, niku ngangge umumul lafzi. Dia tak tanya yo kayak kowe. Pokoknya anut tafsir mari goblok, anut iku yo mari goblok, iku kudu mustaqil. Nak mustaqil mari sombong, yo mbok. Wah, dia katanya jauh gitu terus. Hanya orang dua tok di depan. Saya mesti ra iso takok ngono, aku tak jamin ra iso. Orang-orang ana sopan, ya pancen ra iso.
Tapi nak gue nutupi raisamu nih sungkan gitu loh, ya soalnya ini ya raisor. Nah sampai sekarang beliau menutup itu ini yang pernah saya di beliau ini kenangan saja, didengarin saja. Kata beliau begini, dengan perubahan yang hadil ayat al-Qur'aniyah, ikhtalafi fi tafsiriyah al-mufassirun, wa fi ikhtilafi dzalika ikhtalafat al-madzhab al-arba'ah. Fahal bikul lidzalika minal ikhtilaf bainal ulama al-mustahidin wa taghayyuri awdu'i hadzal asri yang bagi alaman wal qudwah li hadhil ummah ayahtara minal aqwal ma huwa aslahu li hadhil ummah. Saya tanya ke beliau, qudwah itu hadzal zaman jenengan. Lah iya iku milih fatwa sing asal. Lah ngene iku napa? Wajib zakat apa mboten? Ya mbok arek kowe. Tak tanya tiap tak tanya jawabnya mbok arek kowe. Karena saya memang termasuk orang yang sering baca kitab bisa patanan pernah baca hakam. Di depan beliau saya baca, beliau baca ke saya. Dan itu di depan Raudhah. Jadi saya paham betul kitab ini. Nah, meskipun ya yang lain banyak yang paham. Tapi mungkin yang punya kenangan ngaji ini di depan Raudhah hanya saya. Mungkin ya, tapi bisa saja setelah saya ada lagi. Tapi tetap pertama saya. Karena yang bawa itu saya. Bahkan beberapa muridnya Sayyid Muhammad bawa itu ya karena saya yang bawa 10. Saking cinta saya sama Sayyidina Kiai Maimun Zubair. Jadi saya ingin kitab ini nasibnya kayak takrib, kayak ikhya, kayak alfiyatus sirah, dan itu semuanya ditirakan fi Raudhatis Syarifah. Tak bawa, makanya kitab ini sampai ke teko. Karena memang tak ada kok ning saku apa, tak tahu tas pinggang itu. Jadi kitab ini pernah itikaf di Raudhah, di Masjid Qiblat dan di Uhud. Pokoknya setiap saya kemana-mana tak tahu, termasuk ketika itu. Dan itu saya tidak pernah terlintas ketemu Mbah Mun di Medina. Tapi Allah yang mempertemukan. Dan saya tidak pernah terlintas ingin ngaji sama Mbah Mun. Karena ada ingin ganggu, tapi beliau yang nawari. Dia penting.